Assalamualaikum. Kok ada Pak Angga, Pak? Pak Adi. Kenapa pula? Saya pikir tadi bertukar. Kapan nih Pak Angga muncul nih? Ada Pak Angga jual manggis, Pak. Nah, itu ya. Nicola. Mary ya, pakai Mary. Mary. Nah, Mary. Ini siapa nih, Pak? Ini kan Yulana Feli. Ini kan kan hostnya. Udah apa-apa, udah ada Angga sini. Udah Angga lari dah. Siap, Pak. Jadi setelah ini apa? Angga udah lari tadi. Lari dah. Angga udah lari dah. Tolong Pak jangan. Jaga neriakkan manggis. Mana mahasiswa kita nih, Pak? Belum masuk, Pak. Aku ganti itu laptop. Hilang deh. Tadi dia masuk, tapi kok hilang? Ada 2 host dia masuk, bingung dia. Kayaknya tadi dia ada masuk. Share itu lalu hilang. Mana mahasiswanya nih? Katanya lagi ada gangguan jaringan, Pak. Minta tunggu sebentar, Pak, katanya. Ya. Dia tuh kayak Penny kemarin tuh nih, si Penny. Penny kan kemarin tuh dekat kampus tuh. Begitu habis dari lulus, langsung dia pergi ke auditorium foto-foto. Kita kira dia tuh di luar kota. Eri, gimana kabar Pak Eri? Gimana kabarnya? Di kampus, di kampus kan ya atau di rumah? Kampus. Ada durian lagi. Wow, saya kan pakai laptop di rumah nih, jadi tidak ada gangguan kan? Saya 3 itu Pak. Pak Adi kan udah boleh makan durian lagi kan? Boleh. Kapan kita makan durian yang sama nanti?
Ketemu rencana. Apa? Ini masih durian hukum nih, dan unggor. Ajak saya kita makan di Punggur. Wah, mantap. Ajaklah Pak, bila Pak manajemen ini? Raisa, Ya. Pak. Pak Jamal bin Malik, dia di Punggur sekarang dia, Oh ya. di Parit Sarin. Oh iya kah? Ada pokok durian dia. Pantas aja jarang kelihatan. Duriannya kuning. Di Dana PL udah makan durian belum? Ilu, udah makan durian belum? Nah, PL udah makan durian Kalau belum? saya ada konsultasi, ini Meli nih. Ngapain? Udah bisa mulai dah tuh? Pak. Gimana, Mel? Bagus Udah, ya. Pak, udah. Langsung cek Oke lah. PPT. Mana? Kita langsung saja ya Pak. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan diadakan sidang skripsi atas nama Yuliana Feli dengan NIM 1710416374 dengan judul Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas pada PT Radana Bhaskara Finance Tbk. Baik, sebelum memulai presentasinya, silakan saudara terlebih dahulu untuk berdoa dengan kepercayaan saudara. Sudah, Bu. Baik, silakan dimulai untuk presentasinya. Maksimal waktu 15 menit. Dimulai sekarang. Terima kasih, Bu. Nanti hilang lagi deh nih. Dia tuh kalau nge-share hilang, Bu. Nah, itulah hilang lagi nanti deh nih. Nggak mau. Nah, kan. Kok pakai aktif ini? Jaringannya bermasalah, maka lama ada share. Padi. Nanti Padi nguji dulu bisa Padi. Karena mahasiswa yang mau saya kunjung nih ke Badau saya hubungi. Badau? Dibawa orang kantor itu ke Badau. Oh gitu. Jadi boleh Bapak mau uji dulu uji ya? Iyalah. Ibu pun enggak apa-apa mau uji dulu. Iya sih. Damai-damai lah pokoknya. Pak, Yuliana hilang lagi nih, Pak. Kayaknya sinyalnya, Pak. Enggak, nanti dia saya share screen ya. Saya share screen-nya dia baca ya. Oh.
Panggil lagi bola. Biar sini dia Bapak yang share screen-nya. Panggil dia, Baik, semua Pak. masuk dia. Iya, Pak. Bentar, Pak. Saya telepon dulu ya, Pak Adi. Oh, coba ada Bapak yang mau share screen-nya. Besok ada upacara ke Peri? Besok acara Pak. Acara ya? Ada ujian nggak? Jam 7 ya, Pak ya? Nggak ada ujiannya. Edaran Pak Rektor loh, saya lihat loh. Itu Kris ya. Enggak lah, setelah di itu enggak tuh. Oh, pagi ya. Nah, pagi. Enggak, kan di Pemda ada tadi kan ke DPRD. Di Istana Negara enggak ada. Ada, Pak. Di Ada ya? DPRD ya. Kantor gubernur enggak? Enggak, dialihkan ke DPRD semua. Oh, termiji ketakutan. Enggak, kan halaman diperbaiki, diinovasi. Halaman. Oh iya. Kemarin dah dikukuhkan Tarmiji itu tuh pas kibranya. Oh, Ada siaran agak langsung. agak mepet sekali ini kesiannya. Mm-mm. Saya lihat undangan mana Mbak Kris ekonomi. Apa Pak? Itu pengumuman yang untuk itu tuh, upacara tuh. Oh iya besok. Biasa pakaian Jam, atas boleh putih. jam- Oh ini dia. Cak dosen. Cak Pak, dosen ini. Yuliana bilang sebentar Pak, 5 menit, sekitar 5 menitan lagi, soalnya jaringannya hilang-hilang. Kemana hilang tuh? Ya itulah Bun, nggak tahu dari tadi di telepon. Dia Ya, bilang ngapa- kayak Apa enggak kau padahal ikat? Pak Adi udah mau bantu share screen. Ya, enggak kau ikat gitu ya, enggak hilang-hilang. Jam 8 besok upacaranya Bu. Jam 8 Di halaman audit. pakai jas UPB tuh, Atas putih bawah gelap. ya kah? Terus enggak ada bilang pakai jas UPB ke Pak? Nggak ada atas itu ya. Atas putih bawah gelap ya. Plus jas ya betul. Masa udah dibuat mahal-mahal dilupakan? Nah, itu harusnya nggak boleh. Saya nggak boleh Bu pakai jas Bu. Ya kah? Ketahuan lunturnya. Oh iya, ngapa ya Pak ya? Nggak tahu. Saya bawa kemana-mana kan. Itu tanda memang memanfaatkan tuh. Fasilitas. Bagus. Cuma yang jadi ini kok bisa warnanya tuh mulang gitu. Masih bagus jas kita Bu. Saya bawa sampai ke Bengkayang. Iya, jas ekotop. Enggak mulang-mulang. Itu mungkin bahannya kali ya. Iya, Bisa agak serabut kayak. agak berserabut-serabut tuh kali itu dia enggak Ya. Selamat pagi Pak, Ibu. pagi. Mana orangnya? Baik. Mana Yuliana Vilen? Mukanya mana? Yulian? Mana orangnya? Tak ada suaranya. Ada orangnya. Coba username-nya diganti dulu itu. Itu namanya Christina Jenia itu. Iya. Coba diganti dulu username-nya supaya dosennya tidak bingung itu. Iya, bingung. Ya, Bu. Nampak ada jadi siluman nggak diganti-ganti orang. Sebentar dia masuk di kesedihan, sebentar tadi masuk ke mana tadi itu.
Sudah dikirim belum, Yuliana? PowerPoint-nya ke Pak Sudah, Adi? Bu. Oke. Sudah saya kirim ke Pak Adi. Silakan dimulai, Yuliana. Waktunya maksimal 15 menit ya. Baik, Bu, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk para penguji dan host yang hari ini bersedia hadir di room ini. Saya atas nama Yuliana Feli hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas pada PT Radana Bhaskara Finance Terbuka. Dosen pembimbing saya yaitu Bapak Eri Rizwan, SEMM. Pertama yang akan saya tampilkan adalah mengenai hasil penelitian dari judul saya yang saya teliti, yaitu ada 3 poin penting. Rasio likuiditas pada PT Radana Bhaskara Finance Terbuka dengan menggunakan rasio lancar dan rasio kas dalam keadaan likuid, yang artinya perusahaan dalam keadaan sehat karena mampu membayar hutang lancar yang akan jatuh tempo, dan kas yang dimiliki perusahaan mampu membiayai hutangnya. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas PT Radana Bhaskara Finance Terbuka dalam keadaan insolvable karena tingkat rasio yang tinggi, dilihat dari rasio hutang dan rasio modal. Solvabilitas yang tinggi tidak begitu baik karena menunjukkan bahwa penggunaan kas yang tidak maksimal. Yang ketiga yaitu ada rasio profitabilitas. Hasil penelitian rasio profitabilitas pada PT Radana Bhaskara Finance Terbuka tahun 2017 hingga 2019 cenderung fluktuatif, yang mana pada tahun 2017 dan 2018 tidak profit. Sementara pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena mampu menghasilkan profitabilitas yang baik. Adapun PT Radana Bhaskara Finance ini sendiri adalah salah satu perusahaan keuangan, bukan bank yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen. PT Radana Bhaskara Finance sendiri berdiri pertama kali pada tanggal 20 September tahun 1972 dengan nama PT Lease Indonesia Lease Corporation atau Indonesia Lease, dan beberapa kali mengalami perubahan nama hingga sampai dengan ketetapan yaitu pada PT Radana Bhaskara Finance Terbuka. PT Radana Bhaskara Finance ini juga merupakan salah satu sumber permodalan bagi anak perusahaan di bawahnya. Untuk itu maka diperlukan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan bentuk analisis untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan. Di sini saya menggunakan 3 rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan profitabilitas. Ketiga rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pada perusahaan PT Radana Bhaskara ini. Nah, memilih PT Radana Bhaskara ini sendiri karena pada tahun 2018 PT Radana mengalami kerugian yang besar, dan juga untuk membandingkan kinerja keuangan tahun sebelumnya dan sesudah terjadinya kerugian itu, apakah perusahaan mampu mengatasi kerugian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu terhadap perusahaan itu sendiri untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, mengevaluasi kinerja perusahaan, memastikan bahwa arus keuangan berjalan dengan semestinya, dan yang terakhir menilai kualitas kinerja keuangan perusahaan. Di sini selanjutnya yaitu perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya. Yang pertama ada penelitian dari Syamsul Bakhtiar AFS 2019. Judul Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka Jakarta Stock Exchange. Adapun perbedaannya dengan penelitian sekarang yaitu terdapat pada objek penelitian. Yang kedua, rasio likuiditas yang digunakan oleh penelitian Syamsul Bakhtiar ini menggunakan pendekatan quick ratio, banking ratio, aset puluhan rasio atau ALR,
dan loan to deposit ratio LDR, sementara pendekatan likuiditas pada penelitian sekarang menggunakan current ratio dan cash ratio. Yang ketiga yaitu pendekatan solvabilitas menggunakan rasio primary ratio, capital edukasi ratio. Sementara penelitian sekarang hanya menggunakan debt ratio dan debt to equity ratio. Dan yang keempat yaitu pendekatan rasio profitabilitas menggunakan pendekatan profit margin, net profit margin, return on equity, dan return on asset. Pada penelitian sekarang menggunakan ROI dan ROE. Penelitian yang kedua dari Ayun Nur Rahmawati, Tri Lestari, dan Siti Rosyafah pada tahun 2017. Analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas guna mengukur kinerja keuangan pada PT Vepo Indah Gresik. Adapun perbedaannya dengan penelitian sekarang yaitu objek penelitiannya likuiditas menggunakan quick ratio, sementara pada penelitian sekarang tidak menggunakan quick ratio. Yang ketiga yaitu profitabilitas menggunakan pendekatan gross profit margin, net profit margin, return on asset, return on equity. Sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan ROE dan ROI. Yang ketiga ada penelitian dari Vera Yulia tahun 2020 dengan judul analisis rasio likuiditas, solvabilitas, turnover, profitabilitas pada PT Asia Hardware Indonesia Tbk. Perbedaannya dengan penelitian sekarang yaitu pada objek penelitian. Yang kedua pada penelitian ini menggunakan rasio turnover, sementara penelitian sekarang tidak menggunakan rasio turnover. Pendekatan likuiditas menggunakan pendekatan rasio quick ratio, net working capital to total asset, dan interval measure. Solvabilitas menggunakan pendekatan rasio equity multiplier, long term debt ratio, dan capital struktur. Dan yang terakhir profitabilitas menggunakan pendekatan profit margin, return on asset, dan return on asset. Di sidang selanjutnya yaitu ada metode penelitiannya. Di sini saya menggunakan jenis data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari media perantara seperti internet. Ada dua data yang saya gunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu informasi mengenai gambaran umum, sementara data kuantitatif yaitu laporan keuangan yang saya ambil dari internet, dari websitenya langsung. Kedua data ini merupakan sumber data dari dalam perusahaan atau data internal. Adapun teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur membaca serta mengutip dari sumber artikel, dokumen, jurnal, skripsi terdahulu, dan media internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang kedua ada teknik pengumpulan data dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari catatan-catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tertulis seperti sejarah perusahaan, gambaran umum perusahaan, bidang usaha, dan keuangan perusahaan. Teknik pengolahan data saya menggunakan 3 teknik yaitu editing, yaitu kegiatan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keaslian data, dan kemudian disusun untuk dianalisis. Yang kedua yaitu teknik tabulating, proses pengolahan data dan cara memasukkan data yang telah diperoleh ke dalam tabel yang bertujuan agar data lebih mudah untuk dipahami. Dan yang ketiga ada analisis. Analisis yaitu proses menganalisis data yang telah disusun ke dalam tabel untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Adapun di sini saran saya bagi perusahaan, karena pada tahun 2018 perusahaan sendiri mengalami kerugian, jadi menurut saya perusahaan harus lebih teliti lagi dalam melakukan kinerja keuangannya untuk kedepannya tidak terjadi lagi kerugian dan untuk memaksimalkan strategi-strategi tahun berikutnya. Nah, sekian presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Liana. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Adi.
Selaku penguji. Oke, Pak Adi. ya Pak. Ya Pak. Ya silakan Pak. Ayo bicara dulu Pak. Oke, makasih. Saudari Yuliana Feli enggak? Iya, ya Pak. Apa judul dari skripsinya Yuliana Feli? Analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas pada PT Radana Baskara Finance terbuka. Oke, sebelum Bapak lanjut ke situ ke diskusi, tadi waktu presentasi itu PowerPoint nggak lengkap, tidak ada bab 4-nya, tidak ada sembilan saran kan? PPT-nya nggak lengkap. Habis Karena ini Pak. apa? Tapi habis PPT, habis metode langsung sekian terima kasih. Tapi ya, masih ada kekurangan. Nggak sempat ya bikinnya bab 4 itu. Enggak Pak, karena disimpulkan langsung di slide kedua tadi Pak hasilnya. Di mana? Sudah. Yang slide kedua tadi. Jadi Tadi hasil langsung di situ. harusnya tuh Iya. sistematikanya berurutan kan, satu Iya, Pak. kan, bab Ya, 2 aja maaf, Pak. jadi sehingga mengikuti semua gitu kan. Tapi apa sudah batas skripsinya. Oke. Ya. Judul Anda tuh ada berapa variabel? Dia nggak pakai variabel Pak. Gimana Anda ada variabel kalau Tiga, ya. Tiga Pak. Pada ada variabel juga teliti, tidak ada teliti ya. Variabel apa saja? Tiga, Pak. Apa saja? Ada 3. Apa saja? Rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Itu ketiga itu apakah variabel terikat atau variabel dependen? Variabel independen. Independen. Kenapa independen? Kenapa ketiga itu sebut variabel independen? Karena kinerja tidak hanya dilihat dari rasio saja, Pak. Nah, Jadi ada beberapa. Bapak tanya kan kenapa rasio itu, ketiga rasio itu disebut variabel independen itu, bukan dependen. Nah, kenapa independen, bukan dependen? Nah, gitu. Karena tidak terikat dengan perusahaan. Ya kan, masa pelatih tadi kan itu karyawan kontrak tuh tidak terikat perusahaan. Kan kenapa kok tiga rasio itu tidak variabel yang independen tuh? Kenapa tidak terikat itu? Kenapa itu tidak terikat? Kok disebut independen gitu? Nah, apa sebabnya? Maaf, Pak, nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Apa manfaat dari tiga variabel rasio ini bagi perusahaan? Untuk mengukur kinerja perusahaan. Jadi itu berarti Nasdem mesti jawab. Kenapa ketiga rasio itu merupakan variabel independen? Kamu mesti jawab dari situ. Karena kan ketiga itu memprediksi kan, dia sebagai prediktor kan? Iya. Dia kan prediktor ya kan? Betul nggak? Iya. Iya. Nah, prediktor bahwa ketiga variabel itu berguna untuk untuk memprediksikan kinerja perusahaan kan? Bagaimana kinerja keuangan perusahaan kan? Kan gitu. Nah, apa tolak ukur kinerja keuangan itu apa? Apa Pak? Apa tolak ukur kinerja keuangan perusahaan itu apa tolak ukurnya? Tolak ukur kinerja keuangan perusahaan itu apa tolak ukurnya tuh? Nah, kan ternyata tiga rasio itu untuk profitabilitasnya Pak. Iya, apa tolak ukurnya? Karena probabilitas itu apa tolak ukurnya? Kalau likuiditas, kemampuan perusahaan dalam dalam membayar hutangnya dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, itu kayak dijain enggak? Oke, apa ke perusahaannya dulu nih ya. Nah, kenapa perusahaan itu dinamakan Radana Baskara Finance? Kenapa perusahaan itu dinamakan Radana Baskara Finance?
Kenapa? Kenapa perusahaan itu nama Baskara Finance? Ini bisa dulu habis isinya. Nah. Kan Anda nulis tentang PT Radana kan? Nah, kenapa nak makan Radana Finance itu? Ini sesuai ketetapan ini Pak, rapat fakta berita acara rapat nomor 39. Jadi mungkin karena udah nggak ada dijelaskan alasan kenapa menjadi PT Radana, tapi mungkin kesepakatan bersama dengan PT-PT lain untuk mengubah nama ini. Kan ada sejarahnya kan? Iya. Nah, kan ada sejarah. Pada tanggal berapa PT Radana ini didirikan nih? Pada tanggal 20 September tahun 1972. Nah, itu dulu namanya apa tuh namanya? PT Indonesia Lease Corporation atau Indonesia Lease. Terus berubah kan? Iya. Jadi apa berubah? Kenapa berubah gitu kan? Iya. Nah. Oke, lah di kata pengantar. Coba pernyataan nomor 8. Kata pengantar baca nomor 8 coba. Kata pengantar baca nomor 8. Nomor 8 ya. Nah, baca nomor 8. Last but not least, I wanna thank me for believing me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all time. Aku coba ulang lagi coba. Ulangi lagi, sekali lagi bacanya. Nah, pelan-pelan. Last but not least, I wanna thank me for believing me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all time. Artinya apa tuh? Terakhir tapi bukan yang akhir, saya ingin berterima kasih kepada diri saya telah mempercayai diri sendiri untuk melakukan kerja keras untuk hari yang tiada henti dan tidak pernah menyerah dan menjadi diri sendiri selama ini. Dan tidak berterima kasih pada Tuhan, tidak berterima kasih pada Pak Eri sebagai pemimpin? Ada. Pak. Kenapa berterima kasih pada diri sendiri? Caranya gimana tuh berterima kasih pada diri sendiri? Caranya gimana berterima kasih pada diri sendiri? Memberi penghargaan juga untuk diri sendiri, nah, misalnya. Caranya gimana? Melalui apa? Apresiasi aja sih Pak, apresiasi ke diri sendiri. Nah, siapa yang beri apresiasi? Karena tidak menyerah sejauh ini. Gitu. Dapat dari mana itu? Itu yang sendiri atau kutipan dari siapa tuh? Dari TikTok Pak. Hah? Dari TikTok. Dari TikTok. Iya. Sampai TikTok ya. Oke. Apa permasalahan dari skripsi Anda? Menurut Anda apa permasalahannya? Apa Pak? Apa permasalahannya itu apa? Rumusannya apa? Rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya yaitu pada tahun 2018 PT Radana ini mengalami kerugian. Itu fenomenanya. Rumusan masalahnya apa? Permasalahan. Rumusannya. Ya, apakah perusahaan dalam keadaan liquid atau tidak? Yang kedua, apakah perusahaan dalam keadaan solvable atau insolvable? Dan yang ketiga, bagaimana tingkat profitabilitas pada PT Radana Baskara Finance? Yang pertama juga. Oke, yang pertama coba ulang lagi Mas Andi. Apakah perusahaan dalam keadaan liquid atau tidak? Kalau jawab tidak gimana? Kalau jawab tidak? Apa Pak? Kalau dijawab tidak gitu gimana? Jawab tidak. Berarti ya jawab tidak. Berarti kan ada debat. Jadi tidak boleh mengandung dua pertanyaan. Satu masalah itu tidak dengan dua pertanyaan. Dan biasanya kalau kita permasalahan itu menggunakan kata tanya. Bukan apakah jawabnya ya tidak jawabnya kan? Ya atau tidak kan? Ini kan pilihan. Liquid atau tidak? Jawabnya tidak liquid. Kalau liquid, gimana? Tidak lanjutnya. Kalau tidak liquid gimana? Kan itu. Jadi pakai kata tanya. Bagaimana likuiditas? Boleh. Ganti. Bagaimana likuiditas perusahaan? Dengar kan? Yang kedua juga gitu. Bagaimana solvabilitas kan? Gitu. Yang ketiga itu juga bagaimana tingkat probabilitas perusahaan. Itu kan itu. Nah itu. Jadi dalam kata tanya. Kalau tanya apakah perusahaan liquid atau tidak, itu jawabannya pendek lah. Satu halaman sampai itu. Ya atau tidak ya? Atau pilih.
liquid. Nah, udah selesai kan? Atau tidak kan? Nah, supaya ada jawaban panjang tuh di bab 4, kayak bagaimana likuiditas PT Radana selama tahun berapa, itu kan? Nah, atau ini gitu kan boleh kan? Jadi jawab di bab 4 itu kan alatnya. Kenapa kok Anda tertarik memilih 3 rasio ini? Karena saya lihat ini Pak, salah satu berita jadi yang mengalami kerugian tadi. Jadi saya ingin membandingkan apakah perusahaan ini sebelumnya memang sudah anjlok atau tidak dan bagaimana strategi ke depannya untuk tidak mengalami kerugian lagi. Oke. Terus bagaimana cara duduk dengan ini kerangka berpikir nih? Kerangka berpikirnya nih di bab 2 ya? Iya, Pak. Bab 2. Itu ada 3 rasio enggak kan? Betul kan? Ada rasio likuiditas kan? Kemudian ada rasio apa? Rasio solvabilitas. Kemudian rasio profitabilitas. Apa tuh perbedaan antara ketiga rasio itu? Apa, Pak? Apa perbedaan ketiga rasio itu, apa perbedaannya? Kalau rasio likuiditas ini untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Sementara kalau rasio solvabilitas ini untuk mengukur kemampuan aktiva lancarnya untuk membiayai hutang. Sementara kalau profitabilitas ini rasio untuk menilai atau mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Dari 3 rasio ini mana yang terbagus bagi Anda? Yang profitabilitas menurut saya. Ada hubungan antara likuiditas, solvabilitas dengan profitabilitas? Ada hubungan nggak tuh? Ada, Pak. Bagaimana hubungannya kira-kira? Jadi kalau profitabilitas dengan solvabilitas, likuiditas dengan solvabilitas ini berhubungan. Sementara untuk yang menghasilkan laba itu bisa dikatakan tidak. Kenapa berhubungan. tidak? Kenapa tidak berhubungan dengan laba? Karena menghitung perhitungan untuk rasio profitabilitas ini dia menggunakan laba bersih. Kalau likuiditas? Likuiditas ini menggunakan aktiva lancar dan hutang, Pak. Apa? Dan bahasanya apa tuh? Apa current asset? Terus ada 3 kan? Iya. Kalau penghitungan profitabilitas ini kan dia melihat laba dan dengan hutang dan modal. Jadi kalau untuk perhitungan likuiditas ini sendiri dia aktiva lancar yang dipakai. Aktiva lancar dan hutang lancarnya. Ada berapa rasio? Kalau Anda ngitung likuiditas itu ada berapa cara tuh? Ada masing-masing dari rasio itu saya memakai 2 cara, Pak. Sebenarnya ada berapa cara sebenarnya? Apa aja tuh inti dari rasio likuiditas apa saja? Rasio likuiditas ini ada kas rasio, current rasio. Kas rasio itu bagaimana rumusnya kas rasio itu? Bagaimana rumusnya kas rasio? Kas rasio, kas dan setara kas ini dibagi dengan hutang lancar dikalikan 100%. Kalau gimana kas bagi hutang lancar gitu kan? Iya. Kalau kas dan setara berapa kasnya itu berapa dan berapa? Coba Anda gambarkan berapa jumlah kas yang terjadi PT Radana dengan hutang lancarnya, ada enggak tuh? PT Radana ada hutang lancar? Ada. Nah, berapa kasnya itu? Kasnya di sini ada 110 miliar 112.228.000. Kalau hutang lancarnya? Hutang lancarnya ada 2.497.497.640. Besar mana tuh antara kas dengan hutangnya tuh? Besar mana? Apa, Pak? Besar mana nilai rupiahnya tuh antara kas dengan jumlah kas dan jumlah hutang? Besaran hutang, Pak. Artinya apa? Kalau dibagi gimana? Hasilnya? Artinya Rp1 hutang ini di hutang lancar dijamin 0,449 kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan. Kalau Anda jadi manajer keuangan, apa yang dilakukan?
Berarti mengurangi ini, Pak, mengurangi hutangnya. Kenapa kalau Iya. utangnya bengkak, apa yang terjadi dengan perusahaan? Perusahaannya bisa bangkrut, Pak. Nah, bagaimana Anda cara mengurangi utang? Gimana caranya Anda gimana mengurangi utang? Kan masa utang itu kan? Nah, kalau Anda sebagai manajer tuh perusahaan tuh bagaimana cara mengurangi utang? Caranya gimana mengurangi utang? Memaksimalkan ini Apa? pendapatan Dari mana dan pendapatannya? mengurangi pengeluaran. Ya, pendapatan dari mana tuh? Pendapatan dari mana tuh? Pendapatan dari hasil penjualan ini, Pak, produk-produk. Produknya. Iya, produknya. Jadi kan ada hubungan antara keuangan dan marketing kan? Kalau enggak? Iya. Kalau marketing tidak bekerja baik, bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Bagian Tidak, marketing iya. itu harus bersama dengan bagian apa, Gi? Produksi kan? Iya. Harus bagian SDM kan? Kalau enggak? Itu semua saling Iya, terkait benar. kan? Kalau enggak kan? Iya. Keuangannya. Kalau salah satu bagian itu tidak sinkron, ya maka tidak bisa dapat keuntungan perusahaan kan gitu. Ya kan? Bagaimana cara mengurangi utang itu kan ada kerjasama antara bagiannya enggak? Marketing itu apa tugas marketing itu apa kalau di perusahaan itu apa tugas marketing? Supaya agar bisa mengurangi utang perusahaan itu. Apa tugas marketing itu? Melakukan pemasaran, Pak. Iyalah, tugasnya apa kalau kan kerjasama nih. Kita banyak utang ke manajer keuangan kan, rapat nih kan. Kira-kira Iya. apa kontribusi apa saran dari manajer pemasaran ya untuk bisa mengurangi hutang, kan gitu kan? Supaya hutang itu bisa terbayar gitu kan? Kan Iya. gitu. Nah, kira-kira apa tuh? Anda kalau sebagai manajer pemasaran itu apa saran Anda? Apa tugas manajer pemasaran untuk mengurangi hutang tadi itu? Dan apa tugas manajer produksi gitu? Apa tugas manajer SDM kan gitu kan? Tugas kan? Nah, supaya hutang itu kurang gitu kan? Ya memang secara umum sih produknya terjual banyak ya enggak? Produknya laku kan? Nah, tapi bagaimana itu terus masalah supaya produknya laku gitu kan? Supaya konsumen tertarik pada membeli produk perusahaan gitu kan gitu. Sehingga banyak pendapatan kan? Apakah melalui ekspansi juga atau gimana? Nah, gimana menurut Anda? Apa tugas pemasaran itu? Pakai logika aja nih kan, enggak pakai apa logika ya, logika pikir aja. Tapi kayak ilmu enggak, logika pikir gimana? Kalau nanti jadi manajer itu kan? Mengatur strategi pemasaran. Yang Anda pelajari kan Anda udah belajar pemasaran juga kan? Ya lah, apa tuh? Utang besar nih. Kalau kas kecil, kas besar tidak liquid lain enggak? Gitu kan, kira-kira kan? Betul enggak? Dari pemasukan kan itu kan? Nanti gaji karyawan tidak dibayar kan? Ada uang itu udah dibayar utang semua kan? Nah, kalau gaji karena dibayar, kalau mau kerja kan? Nah, tapi emang sebesar gitu ke utangnya kan? Sebesar gitu ke utang tadi itu. Emang itu sebesar itu. Datanya benar kan? Sebesar Iya, itu benar, Pak. Ini benar, ya? diambil langsung dari websitenya. Yang go public tuh ya? Iya. Oh, memang saya. Iya, Banyak sampai triliunan tuh kan? Iya. Kok sampai triliunan utangnya tuh? Kok bisa terjadi utang besar gitu? Kenapa tuh, Santo? Kok bisa terjadi utang besar? Kenapa tuh? Oh, ya, jadi kan apa tuh? Jadi kalau ada sebagai manajer itu apa tugasnya untuk mengatasi gimana? Mengatasinya gimana? Kalau Anda punya perusahaan, Anda dihadapkan dengan apa rasio likuiditas yang gini gimana? Apa yang harus lakukan? Mengubah strateginya, Pak, untuk lebih meminimalkan hutang. Hutang, caranya? Caranya gimana? Oke, caranya. Kan nanti Anda kan setiap pada keuangan, berarti Anda kerja di keuangan kan? Nah, Anda nanti punya usaha, atau Anda ada manajer buat Anda di bagian keuangan, atau menghadapi masalah ini kan? Oke, Anda tadi kan mengurangi utang kan? Menggunakan utang. Cara gimana tuh menggunakan utang? Caranya Anda gimana? Anda anggap Anda punya perusahaan. Cara Anda gimana? Untuk meminimalkan utang itu? Caranya?
Logika aja, logika berpikir. Di buku tidak ada. Pengeluarannya itu di ini Pak, di lebih selektif lagi apa yang benar-benar harus dikeluarkan Prioritas. dan apa yang tidak perlu dikeluarkan. Misalnya apa? Ya, dikeluarkan apa yang itu apa? Ada contoh enggak kira-kira? Yang boleh dikeluarkan, yang boleh dikeluarkan apa, yang enggak tuh apa gimana itu? Nanti Anda kan nanti itu di dunia kerja kan? Nah, Ya Pak. usaha kan? Anda sebagai direktur, sebagai manajer harus bisa memindahkan utang kan? Cara gimana kan? Apa yang diprioritaskan kan itu kan? Nah, kira-kira apa yang diprioritaskan ya. Kesalahan sadar diminimalkan kan? Benar enggak? Nah, bagi banyak tuh listrik harus dihemat kan? Penggunaan listrik macam-macam tuh kan? Ini yang bengkak nih apa biaya apa nih bengkak nih? Sehingga banyak utang nih, kenapa dia utang tuh apa utang itu? Tahu enggak? Tanya ke utang itu apa? Utang. Nah. Kalau Feli pernah berutang enggak? Pernah Pak. Nah, itu apa utang? Kan itu apa kan? Nah, kalau perusahaan ini utang itu apa gitu tuh? Kira itu apa tuh? Perusahaan itu berutang besar itu apa? Nah, ditanya ada dengan perusahaan. Kenapa kok utangnya besar gitu? Untuk apa gitu? Kan harus ada manfaatnya kan? Utang kan boleh apa ada manfaatnya. Artinya manfaatnya lebih besar pada yang dibayarkan kan, kembalikan kan? Apa untuk investasi? Kalau bagaimana utang dibandingkan dengan laba? Laba ada perusahaannya. Nah, Feli coba laba ada perusahaannya. Pada tahun 2018 itu tidak menghasilkan laba Pak. 2018 tidak laba. Yang laba tahun berapa? 2017 dan 2019. 2018 enggak. 2018 tidak. Dia mengalami kerugian Pak. Oke. Kalau yang 2019 laba ada. Ada. Nah, gimana utangnya waktu 2019? Utang gimana? Lebih kecil atau lebih besar? Bentar Pak. Total hutang tuh pada tahun 2019 ini 1.340.000 rupiah Pak. Berarti lebih kecil lain enggak? Kecil kan? Iya lebih kecil. Ini total hutang Pak. Iya dari tahun 2018 lebih kecil kan? Menurun kan? Sehingga ada labanya enggak? Iya. Nah, kenapa bisa kecil tuh? Kenapa bisa berkurang hutangnya itu? Kenapa bisa berkurang? Kedua ada apa kan besar banyak kan? Tidak ada juga banyak kan, sehingga rugi kan? Nah, tahu 2019 tuh menurun kan utangnya kan 18 meningkat ya. Nah, kenapa kok bisa menurun tuh utang itu? Kenapa 18 rugi, total nanti tahun 2019 laba dan utang menurun gitu. Apa kaitannya tuh? Dijelaskan nggak di diskusi sana tuh? Tidak ada Pak. Tidak ada. Iya. Kalau apa hubungan antara kalau solvabilitas apa solvabilitas? Solvabilitas itu rasio untuk ini Pak, mengukur kemampuan Aktiva Lancar membiayai hutang. Nah, mampu nggak perusahaan itu membiayai hutang tuh? Tidak Pak, Aktiva Lancarnya lebih sedikit daripada hutang. Kalau tidak mampu disebut apa tuh perusahaan itu? Kalau perusahaan tidak insolvable. Tahun berapa yang insolvable tuh? Tahun berapa? Dia dari tahun 2017 sampai 2019 itu tidak ada yang insolvable Pak. Nggak bisa membiayai hutang? Iya. Tapi waktu itu 2019 ada laba tuh gimana? Laba? Nggak bisa membiayai hutang laba. Laba tuh gimana? Laba itu mempengaruhi profitabilitasnya Pak. Tapi dengan laba itu nggak bisa ke laba itu membayar hutang. Nggak bisa. Labanya kan ada, untungannya kan? Iya. Nggak bisa cicil hutang gitu. Dicicil hutangnya, nggak bisa. Kalau Feli kan mau buka bisnis kan, mau investasi, ada orang pinjam dulu kan 5 juta kan, pinjam. Nah, itu dari investasi itu, buka usaha dapat laba 10 juta. Bisa nggak bayar utang Feli itu? Bisa kan? Atau dicicil juga, ada tabung berapa kan? Nah, kalau gitu, kalau ini kan perusahaan itu ada dapat laba kan dari 19 kan?
Nah, kan berapa labanya tuh? Berapa labanya tuh? Laba pada tahun 2019 ya Pak? Ya betul, laba tahun 2019. 2019 itu 199 miliar 710 juta 66. Tadi utangnya berapa utangnya? Utangnya berapa? Utang. Utangnya 597 Juta apa? Juta atau miliar? miliar, Pak. Miliar. Besar mana? Ya. Besar mana utang laba tuh? 2019. Besar hutang, Pak. Masih besar utang ya? Iya, masih besar hutang. Tapi nggak hasil laba ya enggak? Bisa utangnya enggak? Sehingga nggak dicicil ke utang itu. Kan ada laba sekian miliar kan? Nggak dicicil. Terus nggak nyicil utang itu. Supaya berkurang utangnya. Kalau dibiarkan kan makin bertambah utangnya kan? Nggak dicicil kan? Nggak nanya? Hah? Ya, mungkin lah, nanya aja, ya kan? Nah, kalau logika gitu kan, kalau kita berutang kan ada pendapatan kecicil dulu ya enggak? Udah berkurang kan? Ini apa dia logika gini ya sederhana ya enggak? Nah, jadi kalau kita punya usaha ada laba gitu punya utang besar, kita cicil dulu ya enggak? Kita bayar berapa puluh miliar kan? Kuranglah utang kita kan? Tahun 2020 gitu juga dapat laba lagi kan? Naik minta laba, cicil lagi utang kita sangat menurun kan? Nah, tujuannya untuk menimbulkan apa? Utang gitu kan? Sehingga liquid kan? Betul nggak? Nah, kalau yang probabilitas apa bukan? Probabilitas kebutuhannya. Dia ada hubungannya kan? Jadi tugasannya kan sebenarnya tuh untuk apa nih bagaimana mengurangi hutang ya, jadi enggak? Coba kalau Anda hidup penuh hutang, kira-kira gimana tuh? Risau enggak Anda tuh? Kalau Anda nilai negara Indonesia gimana nih? Bagaimana rasio keuangan negara Indonesia? Berapa? Indonesia banyak. Berapa Anda kata hutang Indonesia? Berapa? Lupa. Nah, kira-kira. Ya, triliunan. Kira-kira mampu enggak bayar tuh? Udah solvabilitas Indonesia gimana? Solvabilitas Indonesia. Nah, bisa tidak menutupi utang tuh gitu. Kapan bayarnya gitu? Siapa yang bayar gitu? Bisa mungkin Pak, tapi mungkin dalam waktu yang lama. Lama. Yang bayar Peli kali enggak? Ya kan? Nah, di bab 4 itu ada enggak di kis apa tuh di apa kan di bab 2 itu ada dijelaskan macam-macam rasio kan? Ada enggak? Terus jenis rasio kan? Jadi ambil pendapat yang terlengkap itu, ahli yang terlengkap siapa itu yang diambil kan? Makanya sedikit ya. Kalau misalnya pendapat ini yang lengkap itu diambil semuanya kan? Nah, gitu kan. Nanti di bab 4 ada pembahasan di bab 4? Ada, Pak. Apa? Ada enggak? Bapak di skrip Bapak enggak ada pembahasan. Dia pembahasannya lebih ke hasil analisis. Ah, itu hasil. Kan ada dibahas lagi. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu gitu. Kira-kira sama enggak masalah yang dari penelitian terdahulu gitu. Antara apa yang Anda teliti itu hasilnya sejalan dengan penelitian terdahulu. Itu pembahasan, pembahasan. Kan judul babnya kan analisis data dan pembahasan kan? Iya. Nah, kayak pertama kan analisis data dulu kan? Terus kedua kan pembahasan kan itu kan? Nah, itu. Nah, kalau udah ada tambahkan nanti ya. Baik, Oke. Pak. Oke, Bu Rikola, dari Bapak sekian. Terima kasih. Bapak kami kepada Bu Rikola. Silakan Bu Rikola. Bu Rikola, lagi mana? Ya, iya Pak. Lagi makan ya? Batuk. Lagi demam, Pak. Demam. Waduh, bahaya itu demam tuh. Baik. Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Saya lanjutkan ke Bu Aisyah. Bu Aisyah. Bentar Pak, Olah telepon Bu Aisyah dulu Pak. Minum, Maus. Maaf Bu, Olah kira Ibu lagi. Baik, silakan Bu Aisyah. Makasih, Olah.
Jadi Yuliana Feli. Ya, Bu. Judul kamu apa tadi? Analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas pada PT Radana Bhaskara Finance terbuka. Rasio likuiditas. Apa yang maksud dengan likuiditas tuh? Yang rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar. Dalam membayar Membayar hutang. hutang. Nah, Iya, kemudian bayar ya. hutang. Hutang apa? Membayar hutang lancarnya, Bu. Lancarnya. Iya. Lalu kalau solvabilitas, Rasio yang mengukur kemampuan aktiva perusahaan untuk membiayai hutang. rasio. Solvabilitas itu apa? Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset atau aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Aset bisa dibiayai oleh hutang. Sejauh, Katakan apa tuh solvabilitas tuh ngertinya aku loh. kemampuan ini, Bu, apa? Kemampuan aset membiayai hutang. Kemampuan aset perusahaan untuk membiayai hutang. Kemampuan aset membiayai hutang. Iya. Tadi permasalahannya udah diajukan Padi ya. Nah, menurut kamu setelah kamu hitung, ya, jawab enggak nih permasalahannya nih? Terjawab, Bu. Jawab. Nah, di mana Ya. tuh jawabnya? Kamu tunjukkan saya mana kalau itu kamu mengatakan terjawab, Bu, likuiditasnya. Nah, di mana tuh dapatnya? Jadi, Bu, pada hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasannya, Bu. Hasil dan pembahasan. Iya. Terus menunjukkan bahwa kondisi perusahaan ini sekarang liquid apa nih? Liquid atau illiquid? Liquid, Bu. Liquid. Nah, Iya. tuh, Dilihat dari likuiditasnya dia liquid. nah, gimana tuh? Hasil dia katakan liquid. Ini dilihat dari current ratio atau rasio lancar dan cash rasionya. Dilihat likuiditasnya ini liquid dilihat dari perhitungan current ratio, yaitu aktiva lancar dan hutang lancarnya. Di sini dinyatakan bahwa aktiva lancar mampu membiayai atau membayar hutang lancarnya, Bu. Apa aja lancar? Dalam keadaan apa, Bu? Lancarnya apa aja tuh dia? Bentuk apa tuh? Hutang lancarnya. Kamu menghitung ini, kamu lihat dari mana nih angka-angkanya? Dari ini, Bu, websitenya. Iyalah websitenya. Apa yang kau lihat tuh di website tuh sehingga kau dapat angka-angka nih? Laporan ini, Bu, laporan keuangannya. Laporan keuangan tuh dalam bentuk apa? Ya ampun.
Hah. Jadi kita tuh buka website, tengok angka, tengok itu, terus nggak tahu nih apa laporan keuangan tuh yang diambil tuh. Apa aja tuh? Untuk ngitungin Ada ini. laporan, ada modal, ada hutang. Ya Allah. Itu namanya apa laporan keuangannya? Untuk mengambil angka-angka ini, ya, untuk menghitung ini, kamu perlu laporan keuangan yang mana? Laporan rugi laba, laporan perubahan modal. Apa yang kamu butuhkan untuk ngambil angka-angka ini nih? Apanya? Dari mana nih kau dapatkan? Nih kan ada web. Iyalah di websitenya. Websitenya tuh dia nampilkan apa? Emangnya ada angka-angka tuh didapatkan dari mana? Aduh. Aduh, Yuli berat gak kau nih? Masa kau cuma lihat angka-angka aja, kau nggak tahu tuh bentuk laporannya apa? Bentuk laporan aset gitu toh, Bu. Ya Allah. Aset liabilitasnya. Laporan keuangan tuh nggak tertulis ya judulnya apa tuh? Tertulisnya misalnya kayak aset gitu, Bu. Habis itu liabilitas, ekuitas. Jadi kau nih dapat angka-angka nih, ngitung nih. Kau tahu itu pipa lancar, utang lancar. Di mana tuh biasanya didapat? Dalam laporan apa? Nggak ada nih saya lihat ini kalau kamu mengatakan bahwa kan kondisi perusahaan ini dalam kondisi liquid karena bla 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 bla. Kau nyari angka dari mana aja dapatnya kau bingung pula. Mana lah ngitung ya lah kau nih. Ini yang buat kamu kah atau orang lain nih kau suruh buat nih? Saya, Bu. Nah, mestinya kan mantap lah kau buat sendiri kan? Jadi di mana tadi itu? Nah, juga untuk Nah, Bu, dari laporan laba rugi. non laba rugi. Iya, Apa, Gi? dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensifnya. Ini perusahaan apa sih ini? PT Radana. Oh. Ini laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Ada set ke situ? Ada ke set? Ada ke aktif lancar? Di laba rugi itu. Tuh, kau nih, kalau kamu nulis keuangan, setidak-tidaknya dasar-dasar itu, kau tuh udah pelajari. Yang ini dari mana? Laporan keuangan tuh apa aja? Kan? Laba rugi itu isinya apa? Nah, apa sih laba rugi itu? Laporan laba rugi itu isinya apa? Ada aset ya situ. Ada, Bu, dia pendapatan. Nah, kan? Pendapatan, biaya, kan? Iya. Nah, macam-macam lah biaya tuh pokoknya. Ada nggak disebut asetnya sekian di situ? Tidak ada, Bu. Aktif lancarnya sekian, ada nggak disebut? Tidak ada, Bu. Nah, tadi kamu bilang dari laporan rugi laba, kau ngambil angka.
Jadi harusnya dasar-dasar tuh pelajarilah dulu. Ini maju jadi tak ada senjata kau ni maju. Ditembak orang habislah kau mati. Kau tak ada senjata. Tak bisa melawan kau. Hanya itu je kau dah tak bisa melawan kan? Karena kau tak bawa senjata. Ya? Nah, kemudian kaitan itu lagi tu solvabilitas. Terjawab tak tu? Nah, kedua-dua ini untuk menghitung ini kau ambil angka-angkanya tu di mana? Rugi laba. Kan Bu. Oh. Coba pelan-pelan lah. Bentar ya Bu. Ya, kau ni kalau kau tak dapat jawab ni ujian 2 kali ni, ujian kedua ni. Yo, tarik lo. Cariklah. Ibu. Cari ya. Saya makan kue lo ya. Ibu. Yang dimatikan gambar. Yo, gimana? Bentar Bu, masih buka filenya Bu. Oh, buka web aja. Enggak, bukan buka webnya Bu. Kemarin saya ada itunya. File-filenya udah saya simpan. Yelah, buka lah. Pergi ke tahu ya. Alhamdulillah. Oh, ngajar ya. Internet. Habis dah ya. Alhamdulillah. Tamatnya Peli. Bentar Bu. Nanti habis waktu saya nih. Oke lah, nantilah kau cari itu ya. Dari mana dapatnya ya. Kau jawab jadul nih. Solvabilitas. Nah, kondisi perusahaan ini solvable apa enggak? Dia insolvable Bu. Hah? Insolvable? Insolvable. Tahun berapa yang insolvable tuh? Jadi kondisinya liquid insolvable ya? Iya Bu. Betul ke? Belum saya lanjut ke rentabilitas nih. Kau profitabilitasnya nih. Kali apa dibagi modal sendiri nih. Kau bilang insolvable kan? Betul. Benar gak sikit? Jadi hasilmu memang insolvable kan nih? Iya Bu, insolvable. Karena ini rasionya yang debt rasionya ini tinggi Bu. Debt rasionya tinggi. Iya.
Jadi dia tidak begitu aman ini untuk perusahaannya. Coba kamu lihat yang tahun terakhir aja tuh kali ya, 2019. Ini total rasio ya, total hutangnya berapa? Total hutang hutangnya yang tahun 2019 ya, Bu? Bentar loh. Rasio kamu kok modal sendiri? Betul enggak kamu total hutang berbanding dengan total aktiva? Enggak terbalik ke? Benar, Bu. Itu rumusnya. Solvabilitas. Oh, hitung solvabilitas apa? Apa, Bu? Tadi pengertian solvabilitas apa? Kemampuan aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Kemampuan aset dibiayai oleh hutang. Iya. Ini menurut Kashmir, Bu. Kemampuan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. itu untuk rasio Solvabilitasnya. solvabilitas. Iya, solvabilitas. Itu kau baca buku atau kau ngutip? Atau ngutip, Bu. Ngutip dari buku. Iyalah. Sekarang yang kau baca ini yang kau kutip, bukan yang dari buku aslinya yang kau baca. Buku aslinya, Bu. Bukan, maksud saya yang saat ini nih, yang kau jawabkan saya tadi iya. nih. Ini yang saya kutip, Bu. Yang Enggak kau salah kutip ke? enggak, Bu. Saya udah cek berkali-kali sih kemarin. Jadi kalau kondisi perusahaan ini liquid tapi insolvable, gitu. Iya. Betul ya? Iya, Bu. Karena dia perusahaan lembaga keuangan bukan bank, jadi rasionya itu perhitungannya hampir mirip perbankan. Jadi dia beda dengan manufaktur. Jadi rasionya kalau standar Bank Indonesia itu 10% untuk kas rasionya. Oke, nah ini kan tadi kamu kegunaan ini untuk menilai kinerja keuangan. Iya. Menurut kamu tadi, kalau nggak salah saya dengar, kamu kan mengatakan bahwa perusahaan ini apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ini untuk meningkatkan kinerja kan? Tadi kan kamu sarankan supaya dia bisa meningkatkan kinerjanya. Nah sekarang ya saya sebagai pengusaha nih, saya nanya kamu sebagai penelitinya tadi kan, apa yang harus saya tingkatkan? Nah, yang harus saya lakukan agar kinerja keuangan ini meningkat apa aja kan? Ngasih saran tuh mesti lengkap-lengkap supaya orang bisa menjalankannya. Apa aja?
Eh, jadi karena perusahaan ini merupakan perusahaan pembiayaan, jadi menurut saya untuk meningkatkan kinerja lebih ke ini Bu, untuk menyalurkan pinjaman itu lebih besar lagi. Menyalurkan pinjaman ya? Iya, karena dia kan lembaga pembiayaan Bu. Tadi kamu suruh dia nyalurkan pinjaman lebih besar lagi. Nanti pinjaman salurkan besar-besar, orang tidak bayar macam mana tuh? Nah. Lalu tadi apa tadi yang kau jawab tadi ke itu tuh? Oh ya, utangnya banyak. Utang sekarang yang tadi kamu jawabkan Pak Adi itu utang. Bayar utang mana tuh Pak Adi? Nah, kamu sarankan gimana? Bayar utang, berutang lagi, itu besar-besar kan? Kayak kita, negara kita. Untuk bayar utang, berutang lagi, besar-besar. Bayar bunga utang ya berutang. Nah, gimana nih? Apa kamu mau sarankan seperti itu? Tidak Bu. Gimana tuh? Gimana jadi kamu sarankan tadi? Tadi kau udah banyak ditanya Pak Adi, saya dengar kan? Udah Pak Adi jelaskan lagi sama kau. Masa lupa? Baru nggak Pak Adi jelaskan Pak Adi tadi. Tinggal kamu ngerangkum tuh. Apa udah makan? Oh, dia nak tidur. Dah, gimana? Dapat Dengan memperkuat struktur permodalannya Bu. Apa model apa nih? Ada model? Permodalannya. Modal. Nah, Iya. cara memperkuat permodalannya tadi apa? Minjam? Dengan menjalin kerjasama, investasi. Nah. Pergi. Nambah modal dari mana lagi? Kalau nambah modal, kan kamu tuh ada ngitung tuh modal sendiri tuh. Ya kan? Utang Ya, banding modal. Laba ya, profit ya kamu hitung tadi. Dan lagi lah, pokoknya lah. Modal sendiri itu kalau menurut kamu, modal dari mana tuh modal sendiri? Dari perusahaan yang ini mungkin Bu. Dari perusahaan yang bekerja sama mungkin Bu. Enggak dari minjam tuh. Kan Bu. Oke. Saya kira pertanyaan saya cukup. Karena Felis, kemudian tadi yang Pak Adi ini ya pembahasannya harus ada ya. Ya nanti kamu perbaiki ya. Bu, saya mau jawab yang tadi Bu, dapat laporan keuangannya. Dari mana? Dari laporan posisi keuangan. Dari? Tak dengar. Oh, kau laporan jauh. Posisi keuangan. Laporan? Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu biasanya apa tuh? Nah, kau nambah lagi kan? Ini saya dapat tadi yang nanti kau segala aset lancarnya mengenai hutang lancar, aset lancarnya di sini Bu. Debit kreditnya sama nggak tuh? Laporan posisi tadi.
Sama enggak? Angka akhir debit kreditnya sama enggak? Bu. Oh, kan belum. Kamu cuma nengok itu. Enggak kayak kau tengok ini. Ya udah, nanti kamu lihat, kamu baca ya. Ya, Bu. Apa sih sebenarnya yang dari untuk menghitung likuiditas solvabilitas itu angka-angkanya itu dari laporan yang mana? Ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, ya. Saya kira saya Terima kasih, cukupkan. Bu. Nah, itu saya kembalikan ke Bu Rikola sebagai host. Baik, terima kasih Bu Aisyah atas waktunya. Baik, selanjutnya Pak Eri. Pak Eri. Oke, siap. Terima kasih. Bagus sih. Terima kasih Mbak Ola. Iya Pak, sama-sama. Saudara Juliana Sagari ya. Iya, ya, Pak. Feli. Saya antara W dengan V itu bingung. Feli. Iya, Pak. Pertama sangat saya hari ini mengucapkan Anda itu selamat diuji oleh 3 orang profesor. Terlanjur Anda itu suka bahasa Inggris itu. Karena nanti Anda cek dengan Pak Adi untuk lektor kepala bahasa Inggrisnya itu associate professor. Jadi kebetulan saya Bu Aisyah dengan Pak Adi ini tiga-tiganya lektor kepala. Jadi kalau Anda suka bahasa Inggris, terjemahkan juga bikin seperti abstrak dalam bahasa Inggris bisa. Nanti minta arahan Pak Adi Mursalin, associate professor. Jadi hari ini Anda diuji oleh 3 orang associate professor. Itu menurut saya itu langka itu. Kemudian sebetulnya waktu Anda masuk proposal, saya lebih cenderung Anda itu ke multinational corporation MNC dari Haritanu. Karena Haritanu itu dia punya kecenderungan pengelolaan keuangan itu dia minjamkan utang kepada perusahaannya daripada dia bilang perusahaan dia ini berutang kepada bank, lebih baik berutang kepada saya dapat bunganya. Jadi dia itu apa ya namanya dalam PT itu memungkinkan perseroan terbatas mungkin. Jadi kalau dia lagi banyak uang, perusahaannya disusah-susahkan sedikit uangnya, dia punya utang. Itu agak apa ya? Kebetulan dia juga orang kuat, jadi etika mau diselidiki oleh OJK ataupun Bapepam atau apalah namanya itu tidak berani. Ya. Itu multinational corporation itu kan dari TPI itu. Bayangkan aja Mbak, Tutut itu dikalahkan. Bisa dia ngambil alih TPI, anak presiden. Oke, jadi yang saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa perusahaan yang berutang itu menjadi sangat menarik kita teliti kalau kita selidiki siapa pemiliknya. Jadi tadi sesuai pertanyaan Pak Adi itu Anda segera nanti catat itu siapakah pemilik perusahaan ini, siapakah pemegang sahamnya, dan siapa komisaris serta presiden direkturnya. Nanti Anda akan lihat di situ bagaimana pengelolaan keuangan perusahaan itu yang dilakukan. Yang barangkali juga itu perlu Anda catat ya. Udah catat belum tuh siapa pemegang saham dominan? Dan Anda cek itu pemegang saham dominan. Kemudian Anda cek juga siapa direksinya. Oke, nanti Anda cek. Kemudian tadi terkait dengan yang ditanyakan oleh Bu Aisyah juga. Jadi misalnya saya tanya Anda punya uang Maaf, tidak jelas. kebetulan perusahaan misalnya ya 8%. Atau Anda pinjamkan uang Anda dapat 8%. Anda punya uang.
Anda punya uang, kemudian perusahaan Anda kesulitan uang. Apakah Anda pinjam uang ke bank atau Anda pinjamkan uang Anda sendiri? Pinjam ke bank, Pak. Kenapa? Kenapa Anda kasihkan biaya bunga ke bank? Anda pinjamkan pada uang Anda, kan Anda dapat uang, dapat bunga. Ini kan misalnya Anda pinjam 10 miliar, uang biayanya 1 miliar. Kalau Anda pinjam ke bank, Anda bayar 1 miliar ke bank, bunganya kan. Kalau Anda pinjamkan kepada perusahaan, kepada Anda pribadi, Anda dapat 1 miliar. Pilih mana? Oh, pinjam ke pribadi ya, Pak. Ya itu, tapi biasanya perusahaan seperti itu dia mempunyai bank sendiri gitu loh. Artinya keluar uang dari kocek kiri masuk kocek kanan. Itu saya tidak katakan itu sebagai satu pidana, itu masuk ranah etika. Karena sebagai pengusaha tidak punya bank itu susah. Anda pernah ke Hotel Mahkota Anda? Gimana, Pak? Hotel Mahkota Pontianak? Belum. Pernah lewat? Nggak pernah lewat? Pernah. Pernah lewat? Iya. Anda lewat di seberang Hotel Mahkota itu ada Bank Sukadana, DPR. Iya. Ada? Iya. Mahkota siapa yang punya? Maaf, Pak, saya nggak tahu. Oslo juga. Bagaimana mengelola utang perusahaan? Nah, nanti Anda bisa lebih kembangkan dalam praktek yang dan Anda nanti dapat diterima kerja di perusahaan. Tapi fundamental Anda tentang teori itu memang menurut saya itu masih Anda itu harus dapat memahami laporan keuangan itu secara substansi, dan paling baik Anda memahaminya itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Kenapa menggunakan bahasa Inggris? Tahu. Bahasa Indonesia menerjemahkan aset, current asset, current liabilities, itu tergantung siapa yang menulis buku. Sehingga satu istilah aset itu jadi diterjemahkan bisa berbeda-beda. Jadi membingungkan. Kalau Anda nanti buka lagi laporan keuangan yang Anda download dari Bursa Efek, maka dia selalu bersisian itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Disitulah Anda bisa memahami current asset, current liabilities, kemudian modal sendiri itu dia tidak katakan on capital, tapi dia menggunakan istilah asset for the owners. Nanti Anda lihat lagi di situ. Istilah bahasa Inggris itu akan lebih konsisten kalau Anda gunakan itu. Bahasa Indonesia ini bisa Anda pakai juga. Kashmir Papyrus, Tono, kemudian Pak Suat Usnan. Nah, kesimpulan umum Anda apa ini dari skripsi Anda ini? Kalau Anda menjadi pemilik atau pengelola perusahaan ini, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan liabilitas dan profitabilitas?
memaksimalkan ini Pak kinerjanya. Memaksimalkan kinerjanya bukan hanya di dalam perusahaan tapi keluar perusahaan juga Pak, misal investasi atau penerbitan saham-saham baru. Oke, jadi begini, nanti saya akan referensikan buku Bambang Riyanto. Di dalam likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas itu dia tuh permainan dan perpindahan aset yang ada baik di aktiva lancar, aktiva tetap, utang lancar, utang jangka panjang, dan bonus. Di sana itulah penguatan keuangan itu bisa dilakukan secara transaksional antar rekening. Misalnya begini, kalau kita tidak liquid, kita punya aset. Aset ini bisa dijual untuk menambah likuiditas, menambah kas. Atau hutang. Hutang ini bisa menambah likuiditas karena kalau kita mendapat hutang, kas kita bertambah. Jadi permainan itu ada di pada transaksional itu ada di buku Pak Bambang Riyanto. Jadi Anda harus punya buku Bambang Riyanto itu dasar pembelajaran. Baiklah, saya rasanya demikian Mbak Ola untuk hari ini dari saya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih atas kesempatannya. Udah aja. Baik, terima kasih Pak Eri. Pak Eri, kira-kira nilainya ini langsung kita umumkan atau saudari Yuliana langsung aja ya Pak? Boleh. Pak Eri. Mungkin untuk ketua penguji serta ketua pembimbing, Pak Eri, silakan Pak untuk mengumumkan hasil nilai dari saudari Yuliana Feli. Oke. Lagi ajan di tempat saya nih. Iya Pak, lagi hujan lebat Pak di Merdeka. Orang dia ajan. Azan di belakang saya. Maksudnya sinyalnya agak hilang-hilang gitu Betul, Pak. sinyal terganggu. Jadi tuh susah aja.
Pak Adi yang umumkan, Mbak Ola. Tadi lah. Pak Adi. Ayolah, boleh. Boleh. WA Pak, nilainya Pak. WA ke saya nilainya berapa? Pak. WA nilainya. Mbak Ola. Ola WA kan Pak nilainya Pak. Oke. Oke ya, udah, bisa bela. Langsung ya, dah. Pak. Hah? Boleh, Pak. Oke. Selamat siang Juliana Feli. Nah, suara dengar ya, suaranya mic dihidupkan mic-nya. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, siap untuk mendengar keputusan. Ya, kayak jadi nama ujian ini ya ada 2 keputusan ya. Ada lulus, ada tidak lulus, ada mengulang, ada tidak mengulang, ya kan? Nama pasti pasti tidak mengulang dan lulus enggak. Tadi ujian tadi pertama Bapak bicara apa tuh tanya, masih banyak yang belum paham, tidak tahu, ya kan? Nah, dan perusahaan jawabnya insolvable kan? Harusnya solvable jawabnya kan? Tidak salah dan BSA pun harus jawab. Maka kami dari bukan BSA dengan Pak Eri bahwa saudara Juliana ini semuanya belajar lagi, diperbaiki. Nanti untuk ikut ujian kedua ya. Untuk ikut ujian kedua. Siap untuk ikut ujian kedua? Siap, Pak. Nah, kira-kira kapan dan di mana ujian kedua? Minggu depan bisa nggak, Pak? Tanggal berapa tuh? Tanggal berapa minggu depan? Siap tanggal berapa? Tanggal berapa dapat ya? Tanggal berapa dulu? Tanggal berapa tuh? Segar. Tanggal berapa? Tetap mana? Tanggal berapa? Tanggal 23, Pak. 23 di mana ujiannya? Di Pontianak. Di mana? Di Pontianak. Bapak di mana? Tempat di mana? Apakah di kayak Jum atau di mana gitu? Di Jum aja, Pak. Masih mau jadi Jom? Masih mau? Jadi Anda ujian kedua ini ujian di masyarakat ya? Apa, Pak? Ujian kedua ini ujian di masyarakat. Ya, jadi Anda lulus ya, cuma banyak belajar. Ujian di masyarakat. Ya, bukan ujian di Jum lagi, bukan di masyarakat ujiannya ya. Jadi sama ya, nilai Anda dapat A, 81 rata-rata. Oke. Ya, Anda belajar lagi ya. Jangan lupa puas ya, jangan lupa alma mater. Bapak tanya nih, waktu masuk ekonomi ini tahun berapa masuk ekonomi? Tahun 2017, Pak. Nah, ada waktu masuk ekonomi ikut kegiatan apa tuh namanya tuh? Kegiatan ospek. Nah, ada apa lagunya enggak? Lagu ospek ekonomi. Pak. Hah? Apa lah Yuli? Hah? Lupa saya, Pak. Oh, lupa, ingatlah. Apa kok nangis? Lupa lu kok nangis? Baru kali lah lu nangis. Nangislah kencang-kencang dah apa. Udah bola aja lah, bola silakan bola, menasihati bola ya kadang. Hostel lah menasihati ya bosannya mah. Nah bola, nasihati bola. Ada. Bola yang menasihati dah. Baik, selamat Juliana Feli atas kelulusannya. Semoga ilmu yang saudari dapatkan dari semester 1 sampai semester akhir bermanfaat untuk saudari kelak di masa depan. Nah, setelah ini kan kerja nih, jadi ilmu-ilmu yang saudara dapatkan itu semoga benar-benar bermanfaat. Jadi apa yang pembimbing ajarkan, dosen-dosen yang di UPP ajarkan itu diterima dengan baik dan dapat dimanfaatkan ilmunya. Baik, sekali lagi selamat dan selamat berbahagia dan menguraikan air mata.
Kena prank dia, tak prank. Kenapa? Semoga sukses ke depannya. Dan jangan lupa sama dosen-dosen di Fakultas Ekonomi yang telah membimbing kamu dari semester 1 sampai semester akhir, yang telah mendidik kamu, menjadikan kamu orang yang bermanfaat untuk di masa depan. Baik, itu aja Pak. Ya. Ibu. Langsung tutup. Langsung tutup ya. Baik, saya akhiri sidang proposal skripsi pada hari ini atas nama Yuliana Feli dengan judul analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas pada PT Radana Bhaskara PTK. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eri sama Pak Adi nguji lagi ya? Enggak. Dah. Bapak Ya, sama Ade dengan Bu Mary. sama Bu Aisyah. Bu Ya. Dina. Ya, Saya Bu Pak. Esa. Habis jam berapa, Pak? Telepon Bu Esa, Lat. Telepon Bu Esa dengan Bu Dina. Pakai link ini juga ke Pak? Boleh, ah. Oh, boleh, Pak. Tadi Pak.